قل Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini kita berada pada serial yang ke-16, bahasan ke-16, makna Wahabi. Apa arti Wahabi? Pengertian Wahabi. Kenapa beliau bahas ini? Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan tentang musuh-musuh tauhid. Lalu dijelaskan pula tentang ulama dalam menyikapi dakwah tauhid. Nah, biasanya orang ingin menjauhkan dari dakwah tauhid ini diisukanlah dengan pemahaman Wahabi. Sekarang kita lihat. Orang-orang yang memusuhi tauhid biasanya memberi julukan Wahabi kepada setiap orang yang bertauhid yang mereka nisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Jika mereka mau jujur, sebenarnya julukan yang lebih tepat adalah Muhammadi, yaitu nisbat kepada namanya, yaitu Muhammad. Nah, harusnya jadi Muhammadi. Ya, Muhammadiyah. Iya. Harusnya jadi Muhammadi. Kenapa? Uang nama aslinya siapa? Muhammad. Muhammad bin Abdul Wahhab. Wahhab itu beda lagi. Wahhab itu nama kedua, yaitu dan nama bapaknya. Namun Abdul Wahhab. Abdul itu penghambaan kepada Allah. Wahhabnya itu berarti Allah. Malah itu jadi benar itu kalau bilang itu Wahabi. Benarnya apa? Karena dinisbatkan kepada Allah. Jadi buat isu sudah salah karena salah dalam istilah. Namun lihat di sini penjelasan dari Syekh Muhammad. Namun Allah pun menghendaki nama Wahabi itu sebagai nisbat kepada Al-Wahhab yang Maha Memberi, yaitu salah satu dari nama-namanya yang mulia. Jadi kalau orang-orang sufi menisbatkan diri kepada jamaah yang biasa memakai suf, kain wol, maka orang-orang Wahabi pun menisbatkan diri mereka kepada Al-Wahhab, yaitu Allah yang telah memberi mereka tauhid dan meneguhkan mereka untuk mendakwahkannya. Nah, Wahabi itu dari Al-Wahhab, itu nama Allah Asmaul Husna yang artinya yang Maha Memberi. Malah alhamdulillah. Iya kan? Dia kasih nama Muhammadi, ya jadi Muhammadiyah kan? Malah bagus. Pengikutnya Nabi Muhammad, kasih nama Wahabi juga malah bagus. Namun persepsinya di masyarakat beda lagi. Wah, kamu itu nggak mau yasinan, tahlilan, wah kamu melu Wahabi nih paling. Kamu nggak mau ikut ziarah-ziarah ke kubur para wali, oh jangan-jangan kamu ini ngaji ini Wahabi ya, neng warak paling itu. Betul Pak? Terus mereka biasa menuduh Wahabi kepada siapa saja yang keluar dari tradisi, kepercayaan dan perbuatan berbuat bid'ah mereka. Sekalipun kepercayaan mereka itu sebenarnya rusak, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Lebih-lebih bila orang tadi mendakwahkan ajaran tauhid dan agar mereka berdoa semata-mata kepada Allah. Nah, lihat. Biasanya di sini Wahabi ditujukan kepada apa? Yang keluar dari tradisi, yang tidak lagi percaya dengan bid'ah, yang nggak ambil kepercayaan masyarakatnya, sudah menyelisihi. Ini kok kowe orang melum deh tahu, jangan-jangan Wahabi. Nah itu ketika sudah menyelisihi apa yang sudah mentradisi. Terus pernah di depan seorang syekh penulis membacakan hadis Ibnu Abbas yang juga tercantum di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, di mana di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau hendak meminta, maka memintalah kepada Allah, dan jika engkau hendak memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Terus penulis sungguh merasa kagum dengan keterangan Imam Nawawi terhadap hadis tersebut. Dia menjelaskan, kemudian bila keperluan yang dimintanya itu di luar batas kemampuan manusia, seperti meminta hidayah, ilmu, memohon kesembuhan dari sakit,
dan meminta keselamatan, maka itu semua harus dia minta kepada Allah saja. Jika untuk hal-hal semacam itu dia meminta kepada makhluk, maka itu sangatlah tercela. Terus Lalu penulis bacakan hadis di atas beserta penjelasan dari Imam Nawawi itu kepadanya yang intinya melarang meminta pertolongan kepada selain Allah. Akan tetapi dia menjawab, boleh saja, kenapa tidak? Penulis jawab, mana dalilnya? Syekh itu marah lalu berkata dengan nada tinggi, sesungguhnya bibiku pernah berdoa, wahai Syekh Sa'ad. Lalu saya tanyakan kepadanya, wahai bibiku, apakah Syekh Sa'ad masih bisa memenuhi permintaanku? Bibiku menjawab, aku meminta kepadanya, lalu dialah yang akan menyampaikan permintaanku kepada Allah. Kemudian Allah pun akan menyembuhkanku. Kemudian penulis katakan kepadanya, sesungguhnya engkau adalah seorang alim. Engkau banyak habiskan umurmu untuk menelaah banyak kitab, tetapi sungguh amat mengherankan engkau justru mengambil pelajaran akidah dari bibimu yang bodoh itu. Kata-kata bodohnya nggak usah disebut dan berulang orang. Dia kembali menjawab, pola pikirmu itu pola pikir Wahabi. Engkau pergi berumroh lalu datang dengan membawa kitab-kitab ajaran Wahabi. Persis ini sama seperti orang Indonesia ke Tanah Suci ini. Hati-hati kamu dapat buku-buku gratis dari Saudi. Itu buku-bukunya Wahabi. Padahal dikasih Al-Quran terjemah loh itu. Itu saya sudah hati-hati sekali. Hati-hati loh, itu buku-buku Wahabi loh dari sana. Padahal buku tentang sholat, padahal itu salah satu usul tentang pertanyaan kubur loh semuanya itu. Ya, itu bukan buku macam-macam itu. Kamu sudah diwanti-wanti gitu kayak dari pembimbing hajinya loh ini. Ya, pemimpin kloternya ini. Ya, sudah hati-hati, jangan ambil-ambil itu. Itu buku Wahabi itu, buang buku itu jauh-jauh. Ya. Kalau orang-orang yang sudah paham ambil saja ya, mumpung gratis ya enak ya gratis. Kasih Al-Quran besar kayak begitu gratis lagi, nggak mikir bayar itu, ambil. Tapi sudah diwanti-wanti itu. Hati-hati loh, itu buku-bukunya Wahabi sama seperti sini. Terus padahal penulis sendiri tidak tahu sedikit pun apa itu Wahabi, kecuali sekedar yang penulis dengar dari para syekh. Para syekh itu menuturkan, Wahabi adalah mereka yang keluar dari tradisi kebanyakan manusia. Mereka tidak mempercayai adanya wali-wali dan berbagai keistimewaannya. Mereka tidak mencintai Rasul dan berbagai tuduhan dusta lainnya dialamatkan kepada mereka. Lihat tuduhannya itu apa? Lihat, mereka keluar dari tradisi. Mereka tidak mempercayai para wali. Mereka tidak cinta Rasul, nggak mau sholawatan. Benar nggak? Kayak kita nggak pernah sholawat saja gitu ya. Kalau nggak sholawat satu hari, memang ini boleh nggak sholawat satu hari? Nggak sholat berarti kan? Iya. Uang buat tahiyat aja itu baca sholawat apa nggak sholawatan itu? Tidak cinta Rasul katanya. Terus apa lagi tadi? Keluar dari tradisi. Uang bajunya masih kayak begini kok. Pecisnya juga masih pecis kayak begini. Itu keluar dari tradisi. Masih pakai kain, kalau mau pakai keluar dari tradisi, wah dia pakai jubah Arab, ya kan, sorban, gitu kan, gitu. Ini biasa-biasa aja pakaiannya kok, sarungan, kokonan, ya, betul nggak? Mana budaya Arab di sini? Wah itu tradisinya dia sendiri kok dia pakai. Nggak ada masalah-masalah di situ. Mau pergi jagung juga yo batian juga sama, iya kan? Iya. Biasa saja pakaiannya, dituduh keluar dari tradisi. Oh, tradisinya ini tradisi tertentu berarti. Macam-macam dituduhkan ini. Tidak cinta wali, tidak mempercayai wali siapa dulu. Bentuknya itu bagaimana dulu? Kalau cinta wali Allah itu orang-orang beriman, wajib cinta orang beriman. Namun kalau minta doanya kepada para wali, nah itu baru masalah. Jadi mereka itu isukan dengan kalimat yang seram sekali. Ya, kalimat itu yang dibuat orang langsung takut gitu. Ya, sama dengan majelis-majelis pengajian juga kayak gitu. Ya, diisukan macam-macam, namun isunya terlalu berlebih. Dia nggak boleh inilah, nggak boleh doakan orang mati. Coba kita nggak boleh doakan orang mati? Boleh nggak? Boleh. Namun isunya terus baru, itu nggak mau doakan orang mati loh.
Gimana nggak doakan orang mati? Wong sholat jenazah kok. Yang bilang tidak boleh doakan orang mati itu saya nggak sholat jenazah, nggak paham sholat jenazah itu 4 takbir. Cuma mau serahkan pada Mbah Rois yang ngurus jenazah saja. Betul nggak Mbah Rois? Nah, urusan Mbah Rois itu kayak gitu kalau ada orang mati. Ya nggak mau untuk nyolatkan. Padahal ini doa loh, ini doa pada orang mati. Allahumma fir lahu warhamhu. Itu jangan-jangan baru dengar tuh, oh ada kayak gitu. Ya iya, gue orang ngaji nuduh-nuduh orang terus. Terus akhirnya penulis pun berkata di dalam hati, bila orang-orang Wahabi adalah mereka yang hanya percaya kepada pertolongan Allah semata dan yang percaya bahwa hanya Allah yang bisa menyembuhkan orang sakit, maka rasanya saya perlu mendalami ajaran Wahabi lebih dalam. Dia perlu dalami ajaran Wahabi lebih dalam. Ini ajaran yang benar kok kayak begini. Ya, ini ajaran yang benar kayak begini. Terus suatu ketika penulis bertanya kepada para peserta jamaah yang dituduh beraliran Wahabi itu tentang kajian yang mereka selenggarakan. Mereka menjawab bahwa setiap Kamis sore mereka mengadakan kajian tentang tafsir, hadis dan fikih. Terus kemudian bersama anak-anak dan sebagian pemuda yang kelihatan telah memiliki wawasan cukup luas, penulis mendatangi majelis mereka. Kami pun masuk ke sebuah ruangan yang cukup besar. Kami duduk menunggu pelajaran dimulai. Tidak selang berapa lama, masuklah seorang syekh yang sudah cukup tua memberi salam kepada kami dan menjabat tangan kami satu persatu dimulai dari yang sebelah kanan. Kemudian dia pun duduk di kursi dan tidak ada seorang pun di antara yang hadir berdiri untuk memberi hormat kepadanya. Penulis pun berkata di dalam hati, ini seorang syekh yang tawadhu. Dia tidak menyukai orang-orang berdiri untuk menghormatinya. Ya, kalau orang yang benar itu, guru yang benar, tidak mau dilebih-lebihkan. Ini syekhnya masuk. Itu kalau mau dilebih-lebihkan itu jamaah lihat, wah, guru kita langsung datang cium tangan semuanya. Wah, bolak-balik berurutan kayak begitu. Ini enggak. Ya, dia datang biasa sudah duduk langsung memulai. Ya, ini dia sebutkan ini syekh yang tawadhu kayak begitu. Enggak mau dilebih-lebihkan. Ya, dia nggak mau itu diagung-agungkan berlebihan, biasa-biasa saja. Dihormati biasa, nggak mau dilebihkan seperti itu. Kalau mau yang berlebihan yang kayak tadi, maunya murid datang semuanya cium-cium tangan, dia kasih begini nih, maju di pondok pesantren. Cium ini. Gila hormat tenan. Ya, satu-satunya, ayo sambil merem aja dia. Berlebihan sekali. Tawadhu gak kayak gitu. Sombongnya bukan main. Saya merasa di atas daripada kalian hormati saya dong. Itu maksud dia kan. Beda dengan tadi, biasa saja, nggak usah lebih-lebihkan. Dia biasa. Maka kalau mau lihat guru itu dari saya dulu tingkah lakunya ketika masuk gimana. Dia lihat ini. Guru aja kayak begini loh. Saya lihat perhatikan berbeda dengan guru-guru kami yang dulu itu, tangannya diginikan, dicium-cium. Maksudnya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu kayak gitu. Dia perhatikan keadaan yang berbeda dengan guru-gurunya dulu atau guru-guru yang pernah dia saksikan. Kemudian Syekh membuka pelajaran dengan ucapan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, kalau mulai kayak begini ini mukaddimahnya Wahabi ini. Ini mukaddimahnya Wahabi tuh. Wow. Innal hamdalillah dia itu pasti ujungnya nanti kullu bid'atin dolalah wa kullu. Itu nyambung ini terus. Tapi jenengan harus ada prinsip juga. Kadang mungkin agak sedikit diubah karena ada yang langsung paham gitu. Wes innal hamdalillah nih. Tunggu aja ini nanti dia ada nanti kalimatnya fa inna asdaqul hadis kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wah, sudah mulai nih. Udah mulai ujung-ujung bid'ah. Budolalatin finnar. Wah, iya ini betul tadi. Betul saya enggak kira-kira ini. Sudah benar ini dia ini Wahabi tulen. Kenapa kok dibayar kayak gini? Nah, namun lihat ini ya, terus dan seterusnya hingga selesai. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membuka khutbah dan acara taklimnya. Dia pun memulai pelajarannya dengan bahasa Arab. Dia menyampaikan penjelasannya. Dia menyampaikan beberapa hadis seraya menjelaskan derajat hadis-hadis tersebut dan siapa-siapa yang meriwayatkannya.
Setiap kali menyebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia selalu mengucapkan salawat untuknya. Berarti selawatan nggak itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selawat nggak? Sudah berapa kali dia sebut nama Nabi itu salawat terus berarti. Apalagi dia kaji tadi hadis tafsir. Itu hadis sebut terus nama. Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, salawat lagi. Apa itu kurang salawatnya? Apa mesti salawat dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi? Enggak mesti. Sudah salawat banyak sekali loh itu. Sedikit Nabi SAW bersabda, sedikit Nabi SAW bersabda. Salawat nggak itu? Udah banyak sekali. Kamu baru satu pujian, ini sudah 1000 kali salawat. Nama Nabi diulang-ulang terus, nama Nabi SAW diulang-ulang terus. Kalau mau hitung-hitung, dia mungkin pujiannya cuma satu pujian saja dari jam 9 sampai jam 3, dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Ini berulang-ulang salawat terus. Karena Nabi SAW namanya disebut terus. Dan di akhir pelajaran beberapa pertanyaan tertulis pun diajukan kepadanya. Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan membawakan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia senang berdiskusi dengan para peserta kajian dan enggan menolak setiap pertanyaan yang diajukan. Dia menutup kajiannya dengan ucapan Alhamdulillah. Kita termasuk orang-orang Islam dan termasuk golongan Salafi. Banyak orang menuduh kita orang-orang Wahabi. Ini tidak lain adalah salah satu gelaran-gelaran buruk yang ditimpakan kepada kita. Padahal Allah telah melarang perbuatan tersebut dengan firman-Nya, "Wala tanabazu bil alqab." Dan janganlah kalian memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Al-Hujurat ayat 11. Terus dahulu orang-orang yang serupa dengan mereka itu menuduh Imam Syafi'i sebagai Rafidhah Syiah. Namun beliau menjawab dengan mengatakan, bila Rafidhah artinya orang-orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah seluruh manusia dan jin menyaksikan bahwa aku adalah termasuk Rafidhah. Maka kita pun juga membantah orang-orang yang menuduh kita Wahabi dengan ucapan sebagaimana diucapkan oleh seorang penyair, bila pengikut Ahmad Muhammad adalah Wahabi, maka aku serukan bahwa sesungguhnya aku adalah Wahabi. Bila pengikut Muhammad adalah Wahabi, karena mau manut pada tuntunan beliau adalah Wahabi, maka Syekh Muhammad bin Jamil Zainu katakan, aku serukan bahwa sesungguhnya aku adalah Wahabi. Terus. Dan setelah kajian usai, kami pun keluar bersama para pemuda yang semuanya mengagumi ilmu dan ketawaduan gurunya. Bahkan aku mendengar salah seorang dari mereka berkata, inilah syekh yang sebenar-benarnya. Berarti dapat menilai guru yang benar itu dari tingkah lakunya. Tawadhu apa? Tidak. Tahu dia itu bawa ajaran yang benar dari akhlaknya dulu. Kalau dari tingkah lakunya saya sudah sombong, sudah menganggap dirinya berlebih, harus diagungkan berlebihan, harus hormati dia itu berlebihan. Wah, itu tanda akhlak yang kurang baik dan tidak pantas untuk dijadikan sebagai seorang guru. Kemudian istirahat 1 menit dulu, baru kita lanjut bahasan ke-17 terakhir.